Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Ibu Sanik Spini Maris dan kepada rekan-rekan dari kelompok 4 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai strategi branding perubahan PT Pos Indonesia menjadi Pos In sebagai upaya menuju BUMN logistik modern. Adapun kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Agina Bila, kemudian ada Karen Lai, kemudian ada Neng Sania Lydia Syahrullah, kemudian ada Siva Nurzakia, dan kemudian ada Tenny Chelsea. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pemaparan materi pertama, yaitu Siva Nurzakia. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Agni Nabila telah mempersilahkan saya sebagai pemateri pertama. Saya Siva Nurjakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang kelompok kami ambil, yaitu dari Universitas Telkom, yang judulnya yaitu Strategi Branding Perubahan Identitas PT POS Indonesia menjadi POS ini sebagai upaya menuju BUMN Logistik Modern. Dalam artikel tersebut terdapat isi materi, yaitu PT Pos Indonesia merupakan BUMN dengan sejarah panjang di bidang jasa pengiriman dan keuangan. Tantangan muncul akibat digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen, yaitu e-commerce, ekspedisi online. Perusahaan perlu melakukan transformasi bisnis dan identitas merek menjadi Pos-in. Tujuan perubahan meningkatkan daya saing, efisiensi, dan layanan digital. Lalu, hal tersebut yang membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi branding Pos-in. Penelitian ini menggunakan teori strategi rebranding dari Muzelik dan 4 dimensi, yaitu repositioning, renaming, redesign, and relaunch. Skala perusahaan menjadi perusahaan logistik, kompetensi, keahlian karyawan, perubahan nama, tagline, logo, simbol, dan warna Pos-in, juga melakukan pemberitahuan informasi mengenai rebranding, perubahan identitas merek melalui beberapa platform internal seperti Wahana POS Indonesia dan melakukan forum group discussion. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siva Nurzakia atas pemaparan materinya yang sudah sangat jelas. Untuk selanjutnya yaitu akan dipaparkan langsung oleh Neng Sania Lydia Syahrullah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Agni Nabila yang telah mempersilahkan saya. Lanjut saja, tujuan analisis. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kebutuhan perubahan, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. SWOT. Menentukan rencana aksi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing PT Pos Indonesia. Nah, di sini ada diagnosa masalah. Penurunan volume kiriman surat akibat digitalisasi. Persaingan ketat dengan JNE, JNT, SI cepat, dan ekspedisi sistem operasional masih manual di beberapa cabang. Citra perusahaan masih dianggap jadul. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neng Sania Lydia Syahrullah atas pemaparan materinya yang sudah cukup jelas ya. Untuk selanjutnya yaitu akan ada pemaparan materi mengenai analisis SWOT yang akan dipaparkan langsung oleh Karen Lai. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Agni Nabila selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang ketiga ada opportunities, peluang. Yang keempat ada threat, ancaman.
Yang pertama itu strength atau kekuatan, di mana di sini PT POS memiliki aset besar berupa jangkauan luas hingga pelosok dan citra terpercaya di masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, yang dimana banyak pegawai yang belum siap beradaptasi dengan era digital dan proses kerja masih manual. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pertumbuhan e-commerce membuka peluang besar untuk jasa logistik dan pengiriman digital. Yang terakhir itu threats atau ancaman. Munculnya banyak kompetitor modern seperti JNT, Si Cepat, dan lain-lain membuat PT POS harus berinovasi cepat agar tidak tertinggal dalam eh, per dunia logistik. Lalu selanjutnya itu ada force field analysis, yang dimana tujuan dari force field analysis ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan dalam organisasi seperti transformasi digital dan modernisasi pada perusahaan PT POS Indonesia. Di sini tuh ada driving force, pendorong perubahan, dan restraining force, penghambat perubahan. Driving force atau pendorong perubahan ini terdiri dari tiga, yaitu tekanan kompetisi digital, yang kedua ada dukungan pemerintah terhadap transformasi BUMN, yang ketiga ada peluang bisnis e-commerce. Yang dimana yang dalam tekanan kompetisi digital, banyak pesaing baru di bidang jasa ekspedisi dan logistik seperti JNT, Si Cepat, Shopee Express, dan lainnya yang sudah menerapkan sistem digital. Tekanan ini mendorong perusahaan PT POS untuk ikut bertransformasi agar tidak tertinggal. Yang kedua itu ada dukungan pemerintah terhadap transformasi BUMN, yang dimana pemerintah memberi dorongan kuat agar BUMN melakukan inovasi dan digitalisasi, sehingga dukungan ini bisa berupa regulasi, dana, atau kebijakan yang strategis. Yang terakhir dalam pendorong perubahan ini ada peluang bisnis e-commerce, yang dimana pesatnya perkembangan belanja online menciptakan permintaan besar terhadap jasa pengiriman cepat dan modern, yang menjadi peluang besar bagi perusahaan-perusahaan untuk memperluas pasar mereka. Lalu untuk restraining force atau penghambat perubahan ada tiga faktor. Yang pertama, budaya organisasi yang kaku. Yang kedua, sumber daya manusia yang belum siap terhadap digital. Yang ketiga, ada infrastruktur IT belum merata. Yang pertama, budaya organisasi yang kaku. Struktur kerja dan pola pikir lama seperti konvensional atau birokratis membuat pegawai sulit untuk beradaptasi dengan perubahan digital. Yang kedua, sumber daya manusia yang belum siap terhadap digital, di mana banyak pegawai belum memiliki kemampuan digital seperti penggunaan aplikasi, sistem otomatisasi, dan data online sehingga membutuhkan pelatihan yang intensif. Yang terakhir itu infrastruktur IT yang belum rata. Fasilitas teknologi informasi seperti jaringan internet cepat, sistem database, dan komputerisasi belum tersedia secara menyeluruh di semua cabang perusahaan, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Karen Lai atas pemaparan materinya yang sudah sangat jelas. Untuk selanjutnya, akan dipaparkan langsung oleh Tenny Chelsea, yaitu mengenai rencana aksi atau strategi perubahan. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Agni Nabila yang telah memberikan saya waktu dan tempat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana aksi atau strategi perubahan dari POS Indonesia ini. Yang pertama itu ada transformasi digital, yaitu pengembangan aplikasi POS Ajah dan sistem tracking real time. Yang kedua ada rebranding identitas, yaitu pergantian nama menjadi POS Indonesia, POS In, untuk memperkuat citra modern. Lalu yang ketiga ada pelatihan SDM, yaitu program digital upskilling untuk pegawai cabang. Dan yang keempat ada kemitraan strategis, yaitu kolaborasi dengan e-commerce dan startup logistik. Baik, yang selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi. Yaitu jangka pendek sekitar 0 sampai
6 bulan untuk peningkatan sistem digital internal. Lalu ada jangka menengah, yaitu dari 6 sampai 12 bulan untuk peluncuran layanan digital baru dan pelatihan SDM. Dan yang terakhir ada jangka panjang, yaitu sekitar lebih dari 1 tahun untuk evaluasi performa digital ekspansi kemitraan nasional. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tani Chelsea atas pemaparan materinya yang sudah sangat jelas. Untuk selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas oleh kelompok kami. Nah, jadi kesimpulannya yaitu PT Pos Indonesia menghadapi perubahan besar akibat revolusi digital. Transformasi menuju pos-in adalah langkah strategis untuk bertahan dan tumbuh. Diperlukan dukungan SDM, budaya inovatif, dan juga penguatan teknologi informasi. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.